harap semuanya sehat selalu. Dan pagi ini, mari semua teman-teman semua buat cari inspirasi usaha atau ide usaha di Jalan Jati Raya Banyumanik. Di sini ada jual gorengan namanya gorengan Bandung. Harganya Rp500, murah banget kan? Tapi rasanya ini wow, menakjubkan, enak banget karena proses pembuatannya unik dan juga rahasia. Ya, dari cara membuat tepung gorengnya. Nah, Oke anak, tadi di video yang kedua fenomena apa yang kamu temukan di sana? Menjual gorengan. Nah, ada apa dengan menjual gorengan? Apa? Nah, ada yang tanya, Bu, kalau minyaknya banyak gitu gimana isi saya? Minyak jelantah Dipakai lagi. Ya, ada beberapa kemungkinan ya. Lalu minyak goreng yang sudah dipakai itu kan namanya minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu masih bisa digunakan lagi, tapi tidak boleh sampai lebih dari 3 kali karena bisa bahaya. Nah, kalau bisa sisa banyak, kira-kira diapakan ya? Apakah kita bisa menggunakan atau memproses kembali minyak jelantah yang sisanya tadi? Didaur ulang. Nah, yang daur ulang. Dari video tadi kita lakukan masalah otentiknya. Coba apa masalahnya? Membantu mengurangi biaya pengelolaan belanja minyak goreng. Iya. Dari pelajaran kita adalah tentang minyak jelantah. Apakah hasil dari minyak
ada. Ya, tuh bisa silakan. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya belajar kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, kita akan berdoa. Silakan ibu berdoa. Bila Sebelum mulai ke pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa pemisahan, iya, pecahan campuran. Dan minggu lalu kita sudah menyusun proyek untuk menerapkan salah satu pemisahan campuran, yaitu berupa adsorpsi. Nah, apakah proyeknya minggu lalu sudah siap untuk dipresentasikan hari ini? Sudah. Dari kelima kelompok ya yang sudah betul-betul fix kemarin sudah menunjukkan fotonya, sudah melampirkan kegiatan kalian di rumah, ada 4 kelompok. Dalam satu kelompok nanti dulu ya bagian. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan bersama hasil dari proyek yang sudah kalian lakukan di luar jam sekolah itu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu foto-foto kegiatan yang sudah kalian lakukan di luar jam sekolah. Nah, ini adalah foto dari kelompok 2 ya. Kelompok berapa ini? Yang kemarin praktek menjernihkan minyak jelantah dengan menggunakan bahan arang sabut kelapa. Ya, arang sabut kelapa kemarin diberi lakukan ya. Yang satu dia kan? Ya, yang satu dihaluskan, yang satunya ya dibuat betul atau dibuat remah-remah kasar gitu ya. Oke, sudah siap presentasinya hari ini? Siap ya. Kita mulai, apakah kita mulai dari kelompok 1? Ya. Tentu dimulai dari kelompok 1. Dimulai acak saja. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Di kelompok 2 silakan perwakilannya atau semua boleh. Perwakilannya boleh semua boleh. Kita akan Hasil proyek penjernihan minyak jelantah kelompok 2. Proses arang batok kelapa dihaluskan dahulu dengan blender. Setelah itu dilakukan dengan minyak jelantah dan diaduk merata. Setelah merata dibuang dalam botol plastik dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam untuk didapatkan dan disaring. Dari hasil penyaringan terlihat minyak jelantah tadinya berwarna hitam menjadi lebih jernih meskipun tidak kembali berwarna kuning seperti aslinya maka tetapi sudah menjadi lebih jernih dan bau tidak sedap gelap. Kendala yang kami hadapi karena kain katun yang digunakan mengikulnya kurang halus sehingga masih terdapat serbu arang yang tidak tersaring dan masih terbawa dalam botol minyak jelantah saringan. Saya di sini berfungsi untuk menghilangkan bau yang tidak enak dari minyak jelantah. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari karena ada proses pengendapan arang baru menjadikan minyak jelantah. Kesimpulan kami, arang batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan yang bisa digunakan untuk menjadikan minyak jelantah yang sudah hitam sehingga bisa mengeluarkan pemberian minyak goreng. Karena minyak jelantah yang dijadikan juga digunakan kembali maksimal 2 kali penggorengan. Oke, terima kasih kelompok 2. Apakah di antara kalian ada yang ingin menanyakan tentang hasil dari proyeknya kelompok 2? Diatur lagi nggak? Nama apa? Oke, maksudnya karena dia itu malah namanya pakai bahasa tulis kalian itu maksudnya karena memang ternyata bau tidak enaknya bau tentunya pakai bahasa tulis ya dia. Nah, yang sama dengan kelompok 2 adalah kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil proyek penjernihan minyak jelantah nomor 3 buka berisinya A. Arang batok kelapa dibentuk kecil-kecil dicampurkan dengan minyak jelantah. 5. Setting di sini berfungsi untuk menghilangkan bau kening dari minyak jelantah. 6. Proyek ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari karena ada proses pengendapan arang baru baru dengan minyak jelantahnya. 7. Kesimpulan kami, arang batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan yang bisa digunakan untuk menjadikan minyak jelantah yang sudah hitam sehingga bisa mengurangi pengeluaran pemberian minyak goreng karena minyak jelantah yang dijadikan bisa digunakan kembali untuk minyak goreng. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke,
penyaring. 3. Proses. A. Tapioka dilarutkan dengan air terlebih dahulu. B. Kemudian minyak jelantah dibuat ke dalam wajan yang sudah dipanaskan di atas kompor. C. Setelah minyak jelantah panas, sederet dan larutan tapioka dimasukkan ke dalam tangan, lalu diaduk hingga larutan mengental dan kotoran remahan gorengan terangkat oleh tapioka. D. Setelah minyak agak dingin, lalu dimasukkan dalam botol penyaring dan disaring menggunakan kain rambut. E. Setelah selesai terlihat minyak jelantah